Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, ya Bapa yang hamba-Mu sembah dalam nama Tuhan Yesus, berkati firman yang akan hamba-Mu sampaikan, berkati hamba-Mu, biarlah dengan kerendahan hati dan kami mengutamakan Yesus dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu yang mendengarkan dan melihat bagaimana kemuliaan nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Dalam nama Yesus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini, diambil dari Roma 2 ayat 1 sampai 12. Demikian bunyinya. Judul dari LAI, Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan meluput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri, pada waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan bertekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Demikian pembacaan kita pada malam hari ini. Kalau tema saya ambil adalah bagaimana kita memahami orang lain, ya, memahami keadaan, ya, bagaimana memahami orang lain dan memahami keadaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini dikatakan bukan kepada orang Kristen, bukan kepada orang Yunani dan Yahudi saja, tapi kepada setiap manusia, termasuk kita. Oleh sebab itu, dalam hal firman Tuhan pada malam hari ini, kecenderungan manusia itu menilai orang lain, tapi menilai diri kita tidak. Mencari kesalahan orang lain lebih mudah daripada mencari kesalahan diri sendiri. Menghakimi orang lain lebih mudah daripada menghakimi diri sendiri. Oleh sebab itu, pada malam hari ini kita diingatkan, kita ditegur oleh firman Tuhan itu. Bagaimana, hai manusia, kita harus hidup dalam pertobatan. Pemungut cukai, orang secara manusia adalah orang yang berdosa karena dia memungut, mengambil pajak untuk kepentingan daripada kerajaan Roma saat itu. Tetapi di balik itu, pemungut cukai datang kepada Tuhan dan dia mau bertobat, bahkan dia mau mengembalikan apa yang pernah dia ambil dari orang lain berlipat-lipat. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari, di sini dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 6 bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi menghasihani orang yang rendah hati. Dan mari kita mau merendahkan hati kita. Kenapa? Karena Yesus juga mau merendahkan dirinya, bahkan mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ada dua pilihan, hidup dalam kebenaran atau kita hidup dalam kelaliman yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam masa COVID-19 ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa dekat dengan Tuhan, untuk senantiasa terus bersandar hidup kepada Tuhan dengan tetap menjaga kesehatan yang baik. Sebenarnya bukan masa COVID-19 aja kita menjaga kesehatan. Dari dulu kita juga sudah diajarkan bagaimana mencuci tangan, bagaimana kita pulang dari tempat bepergian kita langsung bersih-bersih badan.
Tetapi karena masa COVID-19 ini lebih dominan, ya kita diingatkan kembali. Oleh sebab itu, Tuhan tidak melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati kita. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7b. Oleh sebab itu, mari Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup dalam pertobatan. Kita memahami orang lain, kenapa orang lain begitu, kita jangan langsung menyalahkan, tapi kita mari pahami. Oh, dia melakukan itu karena ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan atau tidak baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam pekerjaan maupun dalam lingkungan. Hari ini saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya, kita diajak untuk memahami orang lain, untuk memahami keadaan, sehingga kita tidak menghakimi orang lain, tidak menyalahkan orang lain. Mari kita bersatu dalam kasih Tuhan, karena Tuhan tidak memandang manusia, tapi Tuhan melihat apa yang depan mata, yaitu Tuhan melihat hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa yang hamba-Mu sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan pada malam hari ini. Biarlah kami juga boleh memahami siapa orang lain itu, siapa saudara kami, dan kami tidak cepat untuk menghakimi, tidak menyalahkan, tapi bagaimana kami juga boleh melihat diri kami sendiri, karena Allah melihat hati kami, Tuhan. Biarlah kami boleh bertobat untuk tidak cepat menilai orang lain yang tidak baik. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh diajarkan untuk tetap mengasihi, untuk memahami orang lain dengan penuh kemuliaan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami. Berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga semuanya datang dari Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.